jadi ini video ini isinya itu daging semua nih. Semoga kalian bisa menyerap ilmunya dan menerapkannya di rumah. Dan semoga ternak ayam kalian itu sukses. Langsung saja tanpa basa-basi, saya akan membagikan informasi dan trik memulai usaha ayam kampung dengan metode 6, 10, dan juga 60. Itu adalah kode yang biasa digunakan peternak sukses. Beternak ayam kampung menjadi salah satu sektor usaha sampingan yang banyak digemari akhir-akhir ini. Bukan tanpa sebab atau tanpa alasan, beternak ayam kampung akhir-akhir ini banyak penggemarnya dikarenakan harga ayam kampung itu tembus di sekitar 60.000 per kilonya. Jadi untuk kedepannya kemungkinan besar harga ayam kampung akan semakin mahal prospek di beberapa tahun kedepannya. Semoga saja ya. Dikarenakan faktor harga tersebut, banyak pemula ataupun masyarakat yang berbondong-bondong mencoba memulai usaha beternak ayam kampung. Akan tetapi beternak ayam kampung namanya juga usaha, tetap saja membutuhkan modal. Dan modal saja tidak cukup dalam memulai usaha beternak ayam kampung. Kita juga harus dibekali beberapa ilmu yang harus kita terapkan di manajemen peternakan ayam kampung walaupun skala kecil ataupun rumahan. Oleh sebab itu, banyak juga peternak-peternak yang pemula yang gulung tikar karena tidak memahami metode pemeliharaan ayam kampung yang sebenarnya. Di sini saya akan membagikan manajemen ataupun metode pemeliharaan ayam kampung yang bisa kalian terapkan di rumah. Mudah-mudahan dengan adanya metode ini kalian bisa memulai usaha beternak ayam kampung tanpa modal, tanpa mengeluarkan pembelian pakan, dan juga mudah-mudahan berjalan dan lancar ke depannya. Jadi untuk metode yang kami terapkan untuk skala rumahan, kalian bisa mencoba metode 7, 10, dan 60. Apa sih metode 7, 10, dan 60 ini? Nah, berikut ini penjelasannya. Sebelum masuk ke metode pemeliharaan ayam kampung dengan metode 7, 10, dan 60, saya akan merekomendasikan budidaya ayam kampung yang baik dan benar itu bukanlah dari pembibitan ataupun mereka yang beternak untuk pembelian bibit. Memulai usaha beternak ayam kampung itu alangkah baiknya apabila kalian memulai dari indukan. Mulailah dari indukan yang ada di rumah terlebih dahulu. Tidak perlu terburu-buru membeli bibit ataupun indukan yang sudah ada di pasaran ataupun di masyarakat. Cukup kembangkan beberapa ekor ayam terlebih dahulu yang berada di pekarangan rumah kita. Saya yakin setiap rumah tangga memiliki beberapa ekor ayam yang dipelihara dan diumbar secara bebas. Itu yang akan menjadi modal awal kita dalam memulai usaha ternak ayam kampung, agar kita tidak perlu mengeluarkan modal untuk pembelian bibit ataupun pembelian induk. Nah, kemudian lakukan perbandingan antara 1 ekor pejantan dan 4 ekor betina. Total ayam yang akan kita pelihara adalah 5 ekor. Setelah bakal calon indukan sudah ready ataupun sudah tersedia, selanjutnya siapkan 3 buah kandang. Kandang pertama yang kalian siapkan itu bebas kandangnya seperti apa dan ukurannya berapa. Yang penting muat untuk 5 ekor ayam bakal indukan kita tadi. Kemudian siapkan 2 kandang berikutnya adalah kandang transit. Usahakan ukuran kandangnya 1x1 dan ini memiliki 2 kandang yang terpisah. Untuk kita lakukan nanti transit untuk metode 7, 10, dan 60-nya. Kemudian apabila kandangnya sudah tersedia, lanjut kita mulai memikirkan pakan ke depannya. Ayam yang akan kita pelihara tadi awalnya adalah 5 ekor. Nah, untuk memikirkan pakannya ini, kalian tidak perlu merogoh kocek ataupun mengeluarkan dana untuk membeli pakan. Untuk memenuhi kebutuhan pakan dari 5 ekor bakal indukan kita yang akan kita kembangkan, itu cukup dari limbah rumah tangga sehari-hari yang kita buang ataupun sisa-sisa makanan yang kita buang bisa menjadi pakan sehari-hari untuk 5 ekor ayam tersebut. Berikut ini adalah cara pengelolaan limbah rumah tangganya. Limbah rumah tangga sehari-hari itu bisa berupa nasi sisa, sayur sisa, ataupun ampas perasan kelapa sisa. Limbah rumah tangga tersebut bisa kita manfaatkan sebagai sumber pakan gratis untuk memenuhi kebutuhan ayam yang kita akan kembangkan tadi.
Berikut ini cara pemberian limbah rumah tangga yang baik dan benar. Apabila kita memiliki sayur dengan tipe berkuah, sebaiknya kuahnya dibuang terlebih dahulu. Kita ambil bagian sayurnya saja yang sudah dicuci. Kemudian campurkan ke dalam limbah sisa nasi olahan ataupun sisa nasi basi. Kalau nasinya sudah berlendir, sebaiknya nasinya dicuci terlebih dahulu. Nah, semua bahan-bahan itu akan kita campurkan menjadi satu, kemudian nanti akan kita berikan dengan tipe memal untuk memenuhi kebutuhan 5 ekor indukan ayam yang bakal kita tambah ataupun akan kita kembangkan tadi. Kemudian selanjutnya boleh kalian tambahkan dedak kalau ada. Ini tidak menjadi kebutuhan utama. Kalau kalian memang punya dedak, bisa membelinya, silakan beli, tambahkan dedak secukupnya saja. Kalau tidak ada dedak pun tidak masalah, cukup gunakan apa yang ada saja. Nah, jadi di sini saya menambahkan dedak itu sebagai materi tambahan untuk memenuhi kebutuhan dasar ayam seperti serat. Karena kandungan serat pada dedak itu cukup tinggi, jadi itu baik untuk ayam. Kalau ada silahkan berikan, kalau tidak ada juga tidak masalah. Kemudian campurkan semua bahan itu menjadi satu dengan keadaan kering tanpa air sedikit pun untuk proses pencampurannya. Selanjutnya, untuk mempercepat proses produksi ataupun bertelur pada ayam, saya memberikan namanya ini enzim. Enzim ini adalah hasil fermentasi antara ikan lele dan juga gula merah yang diendapkan kurang lebihnya selama 1 bulan. Nah, setelah saya tambahkan, kemudian kita akan menambahkan sedikit air bersih. Catatan pentingnya sedikit saja, tidak perlu banyak. Cukup kita pegang pakannya itu terasa memal, itu sudah lebih dari cukup, tidak perlu terlalu banyak. Kemudian aduk dan campurkan pakan secara merata, pastikan benar-benar tercampur agar protein cair tadi bercampur dengan pakannya. Nah, jadi ini menjadi sumber pakan gratis dan alami untuk memenuhi kebutuhan dan menyokong perkembangan untuk peternak pemula yang memulai usaha peternakan ayam kampung dari 5 ekor indukan tadi. Nah, ini dia pakannya sudah jadi. Ini sudah bisa langsung kita berikan ke ayam-ayam yang akan kita pelihara atau yang akan kita kembangkan. Jadi dengan metode seperti ini kalian sudah melewati 2 tahap. Nah, tahap pertama tadi sudah saya katakan mulai dari indukan. Tahap kedua itu pengelolaan limbah. Nah, tahap ketiga kita akan masuk ke metode 7, 10 dan 60-nya. Nah, berikut ini pengaplikasiannya. Nah, jadi ini adalah contoh ayam yang pemeliharaannya dari 1 ekor pejantan dan 4 ekor betina. Nah, jadi ini menjadi bakal awal ataupun modal awal kita memulai usaha ternak ayam kampung. Nah, ini pun untuk ayam ini tidak perlu dibeli. Cukup kembangkan ayam-ayam yang ada di rumah saja terlebih dahulu agar tidak mengeluarkan modal dan juga tidak menanggung risiko yang begitu besar. Apabila terjadi kegagalan ataupun kesalahan dalam proses pemeliharaan ayam kampung, kalian tidak mengalami kerugian yang cukup parah, hanya rugi di waktu saja dan rugi di tenaga saja. Selanjutnya mari kita masuk ke metode pemeliharaan 7, 10 dan 60. 7, 10 dan 60 adalah metode pemeliharaan ayam kampung yang dirahasiakan banyak peternak karena itu adalah bibit ataupun bakal awal calon sukses beternak ayam kampung. 7 adalah untuk 7 hari proses kawin ataupun pacaran pada ayam. Setelah lewat masa 7 hari proses perkawinan ataupun pacaran, kemudian induk-induk ayam itu akan bertelur. Proses bertelur ini masuk ke kategori 10 hari proses bertelur dan 21 hari proses mengeram. Setelah lewat masa mengeram dan anak ayam siap menetas, dan anak ayam itu akan diasuh oleh induk ayam selama 60 hari yang masuk kategori kode termasuk tadi. Nah, jadi kodenya adalah 7, 6, 10. 7 hari untuk proses pacaran, 10 hari proses bertelur ditambah dengan 21 hari proses mengeram. Nah, kemudian 60 hari bagi indukan untuk membesarkan dan merawat anaknya. Sebelum masuk ke fase penerapan 7, 10 dan 60, kalian wajib menyiapkan beberapa indukan materi contoh dan juga kandang yang wajib kalian siapkan. 3 kandang, 1 kandangnya bebas saja, kemudian 2 kandang sisanya untuk transit. Itu wajib kalian siapkan sebelum masuk ke metode 7, 10 dan 60. Nah, setelah kalian memahami metode 7, 10 dan 60, berikut ini adalah cara menerapkannya pada ayam bakal indukan yang kita mulai ataupun yang kita pelihara dari 5 ekor tadi. Nah, pertama-tama ini berkaitan dengan kandang yang tadi saya sebutkan di awal video.
kalian wajib menyiapkan 3 kandang. Satu kandang itu khusus untuk tinggal bersama untuk koloni ayam, kemudian sisanya lagi 2 kandang lagi itu untuk transit. Nah, setelah kalian menyiapkan kandangnya, berikut ini cara untuk proses penerapannya. 7, 10, dan 60 adalah metode dasar pemeliharaan ayam kampung bagi pemula tanpa modal. 7 hari proses pacaran dan kawin bagi ayam. Setelah 7 hari, induk ayam betina akan mulai bertelur. Proses bertelur memakan waktu kurang lebihnya 10 hari. Setelah 10 hari indukan ayam sudah selesai bertelur, anggaplah bertelur dari 5 indukan yang kita pelihara, 1 pejantan dan 4 betina, anggap semua bertelur serentak. Nah, masing-masing setiap induk bertelur 10 butir. Total indukan menghasilkan 40 butir telur. Setelah fase kawin dan pacaran pada ayam, kemudian masuk fase bertelur selama 10 hari. Setelah fase bertelur selesai, masuklah ke fase pengeraman telur. Fase pengeraman telur ini kurang lebihnya memakan waktu 21 hari. Seperti yang di awal saya katakan, anggaplah yang bertelur itu, indukan itu semuanya produktivitasnya bagus ataupun baik, menghasilkan 40 telur. Setelah 21 hari telur-telur akan menetas, berarti kita memiliki kurang lebihnya 40 ekor anak ayam baru ataupun 40 ekor anak ayam DOC. Nah, untuk 40 ekor DOC atau anak ayam ini dari mana makannya? Ya tadi dari limbah rumah tangga yang kita olah tadi. Kemudian setelah itu masuklah ke fase 60. Nah, 60 ini adalah fase pemeliharaan ataupun perawatan induk ayam kepada anak-anaknya selama kurang lebihnya 60 hari. Nah, ketika proses penetasan anak ayam sudah selesai, biarkan induk-induk ayam itu merawat dan membesarkan anaknya. Cukup pindahkan indukan ayam itu ke kandang yang lain. Seperti yang saya katakan di awal, siapkan kandang transitnya, siapkan mereka di dalam kandang yang sudah kita siapkan. Biarkan induk-induk itu merawat dan memelihara anak-anaknya selama sekitar 60 hari. Setelah 60 hari proses perawatan anak ayam yang dilakukan oleh sang induk. Nah, 60 hari kemudian anak-anak ayam ini sudah memasuki fase ayam remaja. Nah, tadi saya katakan di awal, anggap semua yang itu yang menetas 40 ekor. Nah, dari 40 ekor DOC atau anak ayam yang dibesarkan, anggaplah yang hidup itu cuma setengahnya, berarti 20 ekor dari 40 tadi. 40 tadi setengahnya kematian, setengahnya selamat. Nah, dari yang setengahnya selamat yang 20 ekor itu, anggap yang jantan 10, yang betina 10. Nah, yang jantan tadi, yang ayam remaja setelah 60 hari pembesaran, tolong dijual yang jantannya, tinggalkan yang betina yang adeannya saja. Kenapa demikian? Yang jantan dijual untuk memenuhi kebutuhan yang adiknya yang betina untuk kita kembangkan ke proses selanjutnya dengan metode yang sama. Nah, dalam 60 hari tadi dengan modal 5 ekor indukan, kalian sudah membesarkan ayam selama 60 hari dan sudah mendapatkan untung dari penjualan ayam pejantan, dan juga masih mendapatkan adekannya yang betina untuk kita kembangkan dengan metode yang sama selanjutnya. Dengan metode 7, 6, 10 ini kalian bisa memulai usaha beternak ayam kampung pertama tanpa modal, kemudian tanpa repot, kemudian yang terakhir adalah resikonya sangat minim. Dan inilah metode yang disembunyikan para pemula peternak yang sukses sekarang menjadi peternak besar. Saya dengan senang hati membagikan informasi ini kepada kalian. Semoga bermanfaat dan kalian bisa memahami makna dari yang saya berikan ini. Ini semua ilmu dan bisa kalian terapkan di rumah. Dengan ada metode 7, 10, dan 60 ini, untuk para peternak yang pengen memulai usaha peternakan ayam kampung tetapi masih ragu-ragu, pakai metode ini nggak perlu ragu lagi. Pakai metode ini nggak perlu lagi mikirkan pakan. Pakai metode ini dalam 60 hari kalian sudah menghasilkan untung dan sudah mencicipi hasilnya. Bahkan masih ada ayam yang akan kita proses kelas selanjutnya. Nah, selanjutnya setelah ayam pejantan dari sudah dijual dari pembesaran 60 hari, nah adekan yang betinanya kembangkan kembali dengan metode yang sama. Saya jamin apabila kalian telaten dalam pemeliharaannya, dalam setahun kalian sudah memiliki peternakan ayam skala rumahan yang cukup besar. Demikianlah informasi yang saya bagikan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.